Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channelnya Lab Digital ID ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara membersihkan nik KTP agar bisa pinjol lagi, karena tidak cukup dengan pelunasan ya, agar data teman-teman bersih atau agar nik KTP teman-teman tidak diblokir oleh BI Checking lagi ya. Karena ada beberapa langkah-langkah atau trik mudah ya, agar teman-teman bisa membersihkan nik KTP agar bisa pinjol lagi ya. Dan pada kesempatan kali ini juga admin akan jelaskan untuk teman-teman yang mungkin datanya atau KTP-nya telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk pinjol atau untuk hal lainnya ya. Dan di video kali ini admin akan jelaskan detail untuk solusinya jika data teman-teman sudah terlanjur disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab ya. Di video kali ini admin akan jelaskan detail, jadi silakan teman-teman simak videonya sampai habis. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, bisa teman-teman lihat di sini admin ada saldo dana yang tentu saja akan admin bagikan ya sebagai giveaway untuk 3 orang pemenang, masing-masing berhasil mendapatkan sebesar Rp300.000. Dan admin ucapkan selamat dan terima kasih juga untuk akun-akun yang sudah berhasil mendapatkan giveaway dari admin ya. Semoga saldo dananya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama di sini kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Google, dan di pencarian silakan teman-teman ketikkan OJK, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk website resmi OJK-nya sudah ada. Langsung saja di sini teman-teman klik untuk websitenya. Dan di sini kita diarahkan ke halaman utama dari website OJK-nya. Di sini langsung saja teman-teman klik garis 3 di sini atau klik menu. Kemudian silakan teman-teman pilih layanan. Dan di menu layanan ini teman-teman bisa memilih ada berbagai macam layanan yang disediakan oleh OJK ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, di sini kita akan cari layanan untuk Slik OJK, dan bisa teman-teman lihat di sini sudah muncul ya permohonan informasi debitur atau IDEB Slik OJK. Oke, langsung saja di sini kita klik untuk menunya, kemudian kita diarahkan ke halaman pendaftaran untuk IDEBku-nya. Nah, bisa teman-teman lihat selamat datang di aplikasi permohonan informasi debitur atau IDEB Slik OJK. Nah, langsung saja di sini kita klik pendaftaran. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita diminta untuk mengisi ketersediaan layanan, yaitu di sini kita diminta untuk mengisi untuk jenis debitornya. Di sini kita pilih perseorangan ya. Kemudian untuk kewarganegaraannya di sini kita pilih WNI. Kemudian di sini kita akan memilih jenis identitas debitur. Di sini admin akan coba pilih KTP. Untuk selanjutnya di sini kita diminta untuk menambahkan nomor identitas debitornya atau NIK KTP-nya di bawah. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat captcha keamanan. Nah, mungkin teman-teman sudah paham, teman-teman harus mengikuti huruf yang tertera di atas ya. Huruf besar, huruf kecil, atau huruf kapital, huruf kecilnya. Nah, di sini untuk captcha-nya tidak valid. Kita akan coba buat captcha yang kedua. Nah, bisa teman-teman lihat untuk captcha yang keduanya pun sama ya, tidak valid juga. Nah, kemudian kita akan membuat captcha yang ketiga ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk membuat captcha-nya berhasil, tapi di sini masalahnya untuk pendaftarannya tidak berhasil ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk notifikasinya, yaitu maaf pendaftaran belum berhasil karena permintaan yang masuk telah melebihi kuota layanan kami. Nah, jadi di sini kita belum bisa melakukan pendaftaran melalui web atau melalui situs resmi dari OJK ya. Tapi di sini kita akan coba menggunakan cara yang kedua. Silakan teman-teman simak videonya sampai habis, jangan di-skip ya. Karena untuk cara yang kedua ini kita akan coba menggunakan atau menghubungi kontak OJK 157 via WhatsApp, dan bisa teman-teman lihat di layar untuk nomornya. Silahkan teman-teman save saja, atau teman-teman juga bisa mendaftarkan nomor tersebut melalui website resmi dari OJK-nya. Oke, langsung saja di sini kita akan coba sapa. Di sini kita akan coba tulis selamat siang. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman lihat untuk OJK-nya sudah membalas. Langsung saja teman-teman pilih untuk menunya. Kemudian untuk selanjutnya ada berbagai macam menu yang bisa teman-teman pilih. Di sini silakan teman-teman pilih Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Kemudian kembali di sini silakan teman-teman klik pilih, kemudian teman-teman klik daftar SLIK online. Nah, kemudian untuk selanjutnya pihak OJK-nya mengirimkan link pendaftaran langsung ya menuju IDEBku atau menu pendaftaran pada IDEBku Slik OJK-nya.
Sebenarnya hampir sama ya seperti yang pertama tadi, hanya saja di sini kita mendaftar melalui link yang sudah dikirimkan langsung oleh pihak OJK-nya. Nah, di sini kita akan klik untuk linknya, kemudian di sini kita akan coba mendaftar ya, seperti cara yang pertama tadi. Nah, bedanya kali ini saya akan jelaskan solusi agar proses pengisian captcha keamanannya berhasil ya, satu kali isi. Tadi saya coba beberapa kali dan akhirnya saya menemukan solusi dan akan saya bagikan untuk teman-teman semua. Nah, seperti biasa untuk pengisian jenis debiturnya, teman-teman silakan pilih perseorangan ya, kemudian kewarganegaranya WNI dan jenis identitas debiturnya yaitu KTP. Jangan lupa teman-teman juga harus mengisi untuk NIK KTP-nya ya, pastikan untuk NIK KTP yang teman-teman masukkan sudah sesuai dengan NIK yang tertera pada iKTP-nya. Nah, kemudian terakhir kita harus mengisi captcha keamanan dan di sini masalahnya ya biasanya selalu gagal untuk isi captcha-nya. Tapi di sini saya ada solusi ya agar untuk pengisian captcha-nya berhasil satu kali. Nah, caranya kita harus mencari huruf yang lebih mudah untuk kita tiru karena ada seperti contohnya huruf S ya. Huruf S kapital dengan huruf S kecil itu sama ya untuk bentuknya, tapi hanya saja di sini ukurannya diperbesar dan diperkecil saja ya. Kemudian contoh lain untuk huruf O, huruf V atau W bisa jadi untuk bentuknya kapital dan bentuk kecilnya sama, hanya saja di sini untuk captcha-nya ukuran ada yang besar dan ada yang kecil ya, sehingga di sini kita harus mencari kombinasi huruf kaca yang benar-benar beda ya untuk huruf kapital dan huruf kecilnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berhasil menemukan kombinasi huruf yang sangat jelas ya. Di sini E-nya sudah pasti huruf E kecil, kemudian A-nya A kecil, T-nya T kecil, dan U-nya U kapital ya. E-nya E kecil dan W-nya W kecil juga. Jadi di sini kita tidak akan terlalu sulit ya untuk mengikuti atau meniru dari captcha keamanannya. Nah, kemudian ada notifikasi seperti ini, apakah Anda yakin ingin melakukan praregistrasi? Di sini silakan teman-teman klik ya dan bisa teman-teman lihat ya. Di sini kita langsung diarahkan ke halaman yang selanjutnya yaitu tahapan yang kedua. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi jenis identitas debitur atau untuk data registrasinya. Nah, di sini silakan teman-teman isi sesuai dengan arahan atau instruksi dari aplikasinya ya. Jika ada data-data yang sama dengan data yang tertera di iKTP, tentu saja teman-teman harus mengisinya sesuai dengan yang tertera di iKTP-nya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu unggah dokumen pendukung. Teman-teman diminta untuk mengambil foto diri sambil megang iKTP-nya ya, atau identitas aslinya dengan panduan swafoto yang tertera di sini ya. Nah, kemudian teman-teman juga diminta untuk melakukan foto diri mengikuti petunjuk atau instruksi dari website OJK-nya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk pendaftarannya berhasil. Kemudian untuk nomor pendaftaran online-nya, di sini silakan teman-teman klik salin kode pendaftaran. Nah, untuk kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan email dari OJK untuk melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya. Nah, untuk email yang pertama berisikan permohonan data disertai dengan nomor pendaftarannya. Nah, di sini kita menandakan untuk data kita sudah masuk dan sudah diproses oleh OJK ya. Nah, kemudian untuk email yang kedua yaitu berisikan slip OJK milik kita ya, dan di sini ada dua dokumen yang harus saya download ya sesuai dengan jumlah kredit yang sedang atau sudah teman-teman jalani ya. Nah, jika teman-teman melakukan 2 kredit, tentu saja di sini teman-teman akan mendapatkan 2 dokumennya juga ya. Nah, kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah dan bisa teman-teman lihat ya di bawah ada cara atau tata cara untuk proses pengunduhannya. Nah, nanti setelah kita berhasil untuk mengunduh slip OJK-nya, kemudian untuk membuka dokumen tersebut kita harus memasukkan password IDEB-nya. Nah, di sini untuk format password IDEB-nya adalah 2 tanggal lahir, kemudian 2 bulan, kemudian 4 tahun lahir kita ya. Nah, kemudian setelah dokumennya berhasil terdownload, untuk membukanya kita bisa teman-teman bisa masukkan kata sandinya ya. Silakan teman-teman masukkan untuk tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir teman-teman semua. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini ada salah satu dokumen yang berhasil saya download, dan sebetulnya untuk satu downloadan itu ada banyak sekali halaman ya. Dan yang paling penting atau yang paling detail yaitu halaman kredit atau halaman pembiayaan ini. Oke, di sini langsung saja saya akan coba baca isi dari halaman yang pertama. Di
sini ada pelapor atau perusahaan keuangan yang saya gunakan. Kemudian di sini ada baki debit atau sisa hutang yang belum saya bayar ya, karena memang untuk kreditnya masih berjalan. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk tanggal jatuh tempo terakhirnya yaitu 25 April 2026 ya. Sementara untuk tanggal awal kreditnya yaitu 28 April 2023. Nah, di sini untuk laporannya per 1 tahun ya. Jadi dari 1 April 2023 sampai Februari 2024. Dan di sini untuk kualitas atau jumlah harinya, di sini untuk kualitasnya saya mendapatkan 1 alias lancar. Kemudian untuk jumlah hari tunggakannya yaitu 0 ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk bulan April skor kreditnya 10, Maret 10 dan sampai Februari 2024 10 alias untuk kualitasnya atau skor kreditnya lancar ya, dan 0 hari tunggakan alias tidak ada tunggakan. Nah, jika skor teman-teman ada 2 atau 3 bahkan 5 berarti kurang baik ya. Apalagi kalau sampai 4 dan 5 itu berarti ada beberapa bulan yang galbay ya, bahkan tidak dibayar. Nah, untuk membersihkannya tentu saja di sini silakan teman-teman lihat pada bagian kondisi. Nah, di sini untuk saya status kondisinya yaitu fasilitas aktif atau masih dalam tahap proses pembayaran ya, artinya belum lunas. Dan untuk membersihkannya di sini tentu saja untuk statusnya harus dirubah menjadi lunas. Itu pun ada prosesnya, tidak bisa langsung lunas hari itu juga. Jadi kita harus menunggu 1 sampai 2 bulan sampai pihak bank atau perusahaan keuangan yang teman-teman gunakan melaporkan untuk seluruh data nasabahnya ke OJK ya. Nah, kemudian untuk kredit atau pembiayaan ini kita akan lunasi, dan untuk video pelunasannya pun sudah saya upload juga di channel ini ya. Silakan teman-teman cek saja ya untuk kurang lebihnya seperti ini. Untuk bukti pelunasan, dan di sini saya menerima langsung dari pihak banknya ya, karena untuk pelunasannya tidak menggunakan aplikasi Lipin melainkan langsung datang ke banknya ya. Nah, untuk detail pelunasannya, kemudian hitungan bunga dan lainnya sudah saya jelaskan juga di channel ini ya, khususnya di video pelunasan ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk kredit atau pembiayaan setelah dilunasi. Bisa teman-teman lihat di sini untuk baki debitnya menjadi Rp0. Kemudian di sini untuk kondisi statusnya menjadi lunas ya. Kemudian di sini untuk plafonnya pun menjadi Rp0 juga. Nah, kemudian muncul banyak pertanyaan dari penonton channel Lab Digital ID ini bahwa untuk nik KTP-nya belum pernah digunakan pinjol dimanapun ya, atau belum pernah digunakan untuk kredit apapun. Tetapi ketika digunakan atau ketika pada saat melukakan pinjol dimanapun selalu ditolak ya, sehingga merasa tidak ada bedanya seperti data busuk ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode saya ini, teman-teman bisa mengeceknya di Slik OJK untuk nik KTP teman-teman semua. Nah, di laporan ini teman-teman bisa mengecek secara rinci pinjaman seperti nama lembaga keuangan yang digunakan, kemudian tanggal kreditnya kapan dan jumlah pinjamannya ya. Nah, kemudian jika teman-teman tidak merasa pinjam atau tidak merasa kredit di lembaga keuangan tersebut, teman-teman bisa langsung hubungi lembaga keuangan yang tertera di laporan Slik OJK teman-teman semua ya. Kemudian minta klarifikasi dan bukti dokumen terkait seperti perjanjian kredit atau bukti identitas yang digunakannya ya. Nah, jika setelah klarifikasi tetap ditemukan kesalahan, ajukan laporan ke OJK, sampaikan bahwa ada ketidaksesuaian dalam laporan kredit teman-teman semua ya. Teman-teman juga bisa menghubungi kontak OJK 157 atau email ke konsumen@ojk.go.id ya. Nah, jika teman-teman tidak pernah mengajukan kredit, mungkin data pribadi teman-teman telah disalahgunakan oleh pihak lain ya. Nah, laporkan penyalahgunaan data ini ke kepolisian untuk mendapatkan surat laporan atau surat tanda penerima laporan atau STPL. Nah, jika lembaga keuangan terkait tidak merespon atau tidak menyelesaikan masalah, teman-teman bisa mengajukan sengketa ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAP SPI ya. Nah, kemudian setelah masalah terselesaikan, ajukan permintaan revisi data Slik teman-teman semua ke OJK ya. Sertakan semua bukti penyelesaian masalah untuk mendukung permintaannya. Kemudian ganti password akun online secara berkala ya untuk menghindari penyalahgunaan data. Jadi jangan pernah memberikan data pribadi seperti KTP atau nomor rekening kepada pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak dipercaya ya.
Jadi penting untuk ngecek slik secara berkala ya agar tahu riwayat kredit kita tetap sehat. Kalau ini KTP kalian sudah tidak bisa digunakan untuk pinjol, kemudian ada masalah seperti tunggakan atau data yang tidak sinkron. Nah, jika ada data pribadi kalian disalahgunakan ya untuk pinjaman online atau untuk keperluan lain, jangan panik ya teman-teman, ikuti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau masih ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga keamanan data pribadi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.